Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Anderai dengan NPM 21520 111174. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Etika dan Norma Hakim dalam Menjalankan Amanat Profesinya. Di sini ada latar belakang. Istilah etika berasal dari kata lain, ethics atau US dalam bahasa Greek, ethikos, a body of moral principles or values ethic. Artinya sebenarnya ialah kebiasaan, habit, kostum. Jadi dalam pengertian aslinya, apa yang disebutkan baik itu ialah yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat atau dewasa itu. Lambat laun pengertian etika itu berubah seperti pengertian sekarang. Etika ialah suatu ilmu yang membicarakan masalah, perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang jahat. Hakim adalah orang yang dianggap tahu dan mengerti tentang hukum, dan hakim juga memiliki wewenang yang luas dari pengaruh siapapun terhadap putusan yang dijatuhkan. Namun meskipun mempunyai kebebasan, bukan berarti hakim dapat sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan. Hakim harus mempertimbangkan banyak hal terkait dengan fakta-fakta yang telah disaksikan selama hakim melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di persidangan. Sebab hakim merupakan perwujudan dan pencerminan nilai-nilai keadilan. Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan, bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya keputusan pengadilan diidentikan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian menegakkan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan. Rumusan masalah. 1. Bagaimana seharusnya etika seorang hakim dalam menjalankan tugasnya. 2. Apa contoh hakim ketika tidak menjalankan profesinya sesuai dengan etika. Pembahasan. Putusan pengadilan adalah suatu putusan yang dibuat oleh hakim dengan cara yang dapat diakses oleh umum melalui perkara atau proses perdata dan mempunyai akibat hukum. Keputusan diambil secara objektif tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun kepentingan orang lain. Keputusan juga harus memuat alasan hukum yang jelas, mudah dipahami dan konsisten dengan pertimbangan hukum yang sistematis. Pembahasannya harus dipantau dan diikuti serta dapat diperhitungkan untuk menjamin keterbukaan dan kepastian hukum dalam proses keadilan. Jika seorang hakim menerima hadiah dari seorang yang berperkara, maka hendaknya segera mengembalikan kepada orang yang memberikannya. Terkait dengan etika seorang hakim, khususnya ketika sedang menangani perkara di dalam persidangan, Adil Mustafa Basuri memberikan ketentuan sebagai berikut. 1. Hakim itu mustaqilah, bebas dan pengaruh orang lain. Ia tegar dan tidak mau ditekan sekalipun oleh penguasa. 2. Persidangan hakim ini terbuka untuk umum. 3. Hakim tidak membeda-bedakan orang yang bersidang di hadapannya. 4. Hakim harus memberi nasihat dan mendamaikan para pihak. 5. Hakim adil dan memberikan hak berbicara kepada orang yang menurut keadilan kepadanya. 6. Setiap keputusan wajib bertawakal. 7. Orang yang meminta keadilan hakim mempunyai hak ingkar. 8. Memperlakukan orang punya plek yang sama. 9. Setiap putusan harus didasarkan pada ketentuan syariat. 10. Melindungi pencari keadilan. 11. Memandang sesama kepada para pihak. Dan 12. Persidangan dengan ucapan yang sopan. Kesimpulan,
Putusan pengadilan dalam suatu keputusan hukum yang dibuat oleh hakim dengan cara yang dapat diakses oleh umum melalui perkara atau proses perdata dan mempunyai akibat hukum. Keputusan diambil secara objektif tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun kepentingan orang lain. Keputusan juga harus memuat alasan hukum yang jelas, mudah dipahami dan konsisten dengan pertimbangan hukum yang sistematis. Pembahasannya harus dipantau dan diikuti serta dapat diperhitungkan untuk menjamin keterbukaan dan kepastian hukum dalam proses peradilan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.